Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yaqra'a wasiyat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyaqra' qawlahu ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana dan seterusnya. Siapa yang ingin membaca wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bacalah surat Al-An'am yang kemarin kita bahas, yaitu 152 tentang haramnya syirik, keharusan berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Jadi ayat-ayat yang kita bahas kemarin itu menjadi satu pokok-pokok ajaran membangun pribadi, membangun rumah tangga dan masyarakat. Bahkan di kalangan Bani Israel, pesan-pesan ayat 152 itu juga mendapat kedudukan khusus yang disebut dengan wasayal asyar. Pesan-pesan yang berjumlah 10, karena itu sudah seharusnya ayat 151, 152 dan seterusnya seharusnya menjadi sesuatu yang sangat familiar, aksiomatik, pasti dipahami, diketahui oleh orang-orang beriman. Nah, itulah salah satu hadis yang bisa kita baca, menegaskan kedudukan ayat 151 surat Al-An'am. Selanjutnya kemarin kita sudah membahas sampai di ayat pesan wala taqtulu auladakum. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu min imlaqin. Nah, kamu kondisinya sudah miskin. Miskin dibunuh. Tapi kalau di Al-Isra ada tambahan khasyata imlaqin. Ya. Takut miskin. Artinya bisa bermakna takut tambah miskin, ataupun waktu itu cukup tapi dia bunuh anaknya takut kedepannya jadi miskin. Itulah perbedaan khasyata imlaqin dan min imlaqin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami berjanji memberi rezeki kalian dan anak-anak kalian. Wala taqrabul fawahish.
Dan janganlah kalian mendekati kemaksiatan. Fawahish ini dari kata fahisyah ataupun dari kata fahsya. Ya. Jadi segala kemaksiatan, ya. Segala kemaksiatan, baik yang sifatnya kecil maupun yang sifatnya besar. Ma zahara minha, baik yang nampak, wa ma batana, maupun yang tidak nampak. Ya. Jadi kata fahisyah disebut misalnya di surat Al-Ankabut, ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa salat itu bisa menghindarkan perbuatan jahat dan kemungkaran. Zina juga disebut fahisyah. La taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Ya. Apa yang sedang viral saat ini tentang LGBT, ya, ya, homoseksual, ya, juga disebut fahisyah. Innakum lata'tunal fahisyah. Ya. Menikahi mantan ibu tiri. Ya. Nikah itu kan sah. Ya. Menikahi mantan ibu tiri itu juga disebut fahisyah. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtaw wa sa'a sabila. Dan akhir zaman bukan lagi menikahi, ya, tapi udah selingkuh, ya. Ya. Tiri selingkuh dengan ibu tirinya. Jadi berlipat-lipat itu. Ya. Menzinahi istri tetangga. Tidak disebut fahisyah. Ya. Itu kata fahisyah dari kata fuhsh yang artinya sangat jelek. Ya. Ma zahara minha wa ma batan. Diungkapkan dalam tafsir kenapa Allah menjelaskan dengan ma zahara minha wa ma batan, yang terlihat dan yang tidak terlihat. Ya. Karena di kebiasaan Arab jahiliyah, ya, kemaksiatan itu dianggap jelek apabila kelihatan. Kalau nggak kelihatan, nggak apa-apa. Maka Islam meluruskan. Mau kelihatan, mau nggak kelihatan, ini fahisyah. Jadi kalau ketahuan namanya fahisyah, tapi kalau sembunyi-sembunyi namanya bukan fahisyah. Namun umat manusia saat ini
sudah nggak peduli ya perbuatannya, karena terang-terangan dilegalkan dan diperjuangkan untuk tidak disebut sebagai suatu perbuatan jahat. Digembar-gemborkan bahwa ini baik-baik aja, bahwa ini sebuah perbuatan jahat yang manusiawi dan seterusnya. Jadi artinya apa? Akhir zaman manusia bisa lebih jelek dari masyarakat jahiliyah terdahulu. Yes, hasilnya bukan dahulu atau sekarang, tapi siapapun yang semakin jauh dari nilai-nilai keimanan kepada Allah, nilai-nilai wahyu Allah, pasti akan mengalami kondisi-kondisi yang sangat ya, yang sangat menyedihkan atau yang sangat jelek. Maka penting ada ma dhahara minha wa ma batan. Ya. Pertama ini terkait dengan keimanan. Keimanan yang terbaik adalah orang yang meninggalkannya baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Karena dirinya memiliki keimanan yang disebut dengan muraqabatullah. Ya. Rasa selalu diawasi oleh Allah, memiliki apa yang disebut dengan iman yang disebut al-ihsan. Sebuah keimanan yang selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia merasa melihatnya. Sehingga semangat ketaatannya adalah ma dhahara minha wa ma batan. Ada istilah sarirah, ada istilah alaniyah. Sarirah itu keberadaan manusia ketika sendiri. Alaniyah ketika bersama orang lain. Maka para ulama mengatakan man saluhat sariratuhu saluhat alaniyatuh. Siapa yang dalam kesendiriannya soleh, maka insya Allah lebih soleh lagi ya, saat dia berada dengan orang. Jadi pentingnya membangun kesolehan di dalam kesendirian, disebut dengan wama batan. Ya. Tadi katakan tingkat kesolehan yang paling baik adalah yang solehnya ma dhahara minha wa ma batan. Saat bersama orang lain ataupun saat sendirian. Ya. Yang terlihat bagaimana dia menjaga dirinya agar tidak terjerumus dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan manusia yang kalau di hadapan orang baik tapi di belakang jelek? Maka
insya Allah orang ini tetap dalam keadaan baik, yes, selama dia ya menyesali, bertaubat, minta ampun, dan banyak beramal saleh. Ya. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan siapa yang kalau bersama orang lain kelihatannya soleh, tapi kalau udah sendirian maksiat ini maksiat itu berarti dia munafik. Itu kalau dia merestui apa yang dilakukan. Kalau dia menganggap nggak apa-apa, ya, artinya ya, selama nggak ketahuan orang nggak apa-apa. Tapi kalau dia dalam penyesalan, dalam kesedihan, dalam upaya terus mengimbangi kesalahannya dengan kebaikan, insya Allah. Ya. Itu yang paling jelek adalah dalam terang-terangan saja masih berani bermaksiat, apalagi dalam kesendirian. Sehingga Rasulullah mengatakan, kullu ummati mu'afa. Sungguhnya semua umatku itu punya peluang untuk diampuni. Illal mujahirun, kecuali orang yang melakukan maksiat itu dengan terang-terangan. Udah terang-terangan bangga. Udah bangga ngajak orang lain supaya berbuat kejahatan yang sama. Udah gitu minta dilegalkan bahwa yang dilakukan itu baik-baik aja, nggak salah. Ya. Mujahirun. Begitulah penjelasan tentang aqrabul fawahish ma zahara minha wa ma batan. Kemudian kata taqrabu menunjukkan salah satu cara menghindarkan diri dari kemaksiatan yang efektif adalah taqrabu. Wala taqrabu, tidak mendekati. Tidak mendekati itu berarti apa? Tidak memancing dirinya. Ya. Apakah pergaulannya, apakah tempatnya, apakah alatnya. Ya. Karena aslinya manusia itu ya, berada dalam kondisi yang baik aja bisa mengalami penyimpangan. Berbisnis kan baik. Ya. Tapi kalau imannya tercabut, maka bisnis yang baik itu juga bisa membuat manusia menyimpang. Apakah curang, apakah menipu, apakah mengurangi timbangan. Karena itu dalam banyak ayat, ya, di mana ada ayat bisnis, dipadukan dengan ayat zikir. Wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Agar jangan sampai sesuatu yang baik jadi menyimpang. Tidak sedikit ya, asalnya dakwah jadi penyimpangan. Ya. Ya, tentu itu ya, oknum tentunya ya. Ya. Tapi cukup menjadi contoh bahwa itulah manusia. Ya. Pentingnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi penjagaan bagi dia. Nah, apalagi yang jelek. Ya. Sudah tahu ini lingkungan tempat orang maksiat. Dia duduk di situ. Ya. Bagaimana kalau niatnya amar ma'ruf nahi munkar? Insya Allah bagus.
ya, tapi harus lebih kuat, ya. Ya. Ada penceramah yang senangnya datangnya ke tempat-tempat maksiat, datang ke tempat pelacuran, ke tempat minum khamar, lain mau berdakwah, ya bagus, ya. Tapi harus lebih kuat lagi, ya. Ya, kalau berhasil, ya berarti dia memang pertahanannya kuat. Yang sudah menjauh saja bisa, ya, masih bisa terjerumus, apalagi sudah mendekat. Ya. Berpolitik, ya. Hanya politiknya bukan Islami, ya pasti orang-orangnya, lingkungannya, semua tidak kondusif. Ya, ya pasti ada unsur-unsur yang mengarah kepada maksiat. Yang nggak berpolitik aja bisa mengalami penyimpangan, apalagi yang masuk dalam dunia politik. Karena itu Al-Quran sangat kuat membahas berpolitik itu memang harus diniatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah menjadi berpolitik yang aman. Jadi wala taqrabu sebagai satu kiat, ya, kiat menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini banyak berulang, ya. Nanti kita ketemu lagi dengan wala taqrabu ma'al yatim, ya. Ya, lain wala taqrabu zina, sehingga ketika berbicara tentang manusia yang maftun, ya, maftun itu terjerumus dalam fitnah, ya. Fitnah dalam arti, ya, fitnah dalam arti apa? Ujian, ya, bukan. Karena di masyarakat fitnah itu artinya, ya, fitnah itu artinya menuduh, ya. Quran fitnah itu, ya, ujian, ujian bertahan dalam ketaatan, ujian dalam menjaga kemaksiatan. Orang yang disebut maftun, ya, maka orang yang maftun, ya, karena berpolitik kemudian terjerumus dalam penyimpangan, katakan kekuasaan, penyimpangan harta, penyimpangan seksual dan lain sebagainya, ya, dari situ disimpulkan, ya, karena manusia itu pasti dia mengawali dirinya dengan melanggar wala taqrabu. Enggak boleh dekat-dekat, dia dekat, ya. Ya, kalau yang terkait dengan katakan seksual biasanya, ya tidak terlepas, mungkin awalnya cuma chattingan, mungkin awal cuma ketemuan, mungkin awalnya cuma kenalan, mungkin awalnya cuma pandang memandang. Nah, ini semua pelanggaran wala taqrabu, nggak boleh dekat, ya. Jadi kalau sudah mendekat berarti pelanggaran. Mendekat aja sudah pelanggaran karena ayatnya jangan mendekat. Seharusnya solusinya apa? Menjauh. Maka kalau sudah melanggar mendekat, maka manusia akan melanggar kepada sikap berikutnya. Sikap berikutnya disebut dengan tarkul haq, ya. Meninggalkan yang benar. Jadi mendekat itu sudah melanggar. Yang benar, dia menjauh. Tapi kalau mendekat, keenakan. Tanggung 2 kali ini, 3 kali ini. Berarti manusia sudah meninggalkan kebenaran. Maka kalau sudah meninggalkan kebenaran, kedekatan itu akan terus bertambah, ya. Bertambah apa? Jaraknya.
dari jarak 1 meter menjadi 75 cm, 50 cm, 25 cm, dan seterusnya. Ya. Dan saat itu juga akan bertambah juga apa yang disebut dengan ya ad-dhalal, ya, naluri menyimpangnya. Ya. Sebetulnya ketika dia mendekat, kemudian menjauh, ya, maka naluri menyimpang manusia itu langsung tertutupi. Ya. Ketika tertutupi menjadi hidayah. Hidayahnya apa? Astagfirullah. Ya. Hidayahnya, wah saya harus banyak beramal soleh agar ya, perbuatan saya yang mendekati ya, katakan kemaksiatan itu diampuni oleh Allah. Jadi aslinya manusia itu, orang yang beriman itu ketika mendekat itu di dalam dirinya sudah ada potensi ya, kesesatan, ya, balal, ya, atau potensi siap mengembangkan kemaksiatannya itu. Ya. Dalam bentuk-bentuk yang semakin tidak masuk akal. Ya. Tadinya kan cuma kenalan, terus kenalan, ya, katakan pendekatan terus aja. Ya. Nah itu setiap penyimpangan itu di dalam diri manusia itu butuh penguatan dalam kesesatan itu sendiri. Artinya orang yang baik itu nggak mungkin langsung ujuk-ujuk berzina, itu nggak mungkin. Ya. Pasti diawali dengan rintisan-rintisan kecil ya, yang tidak segera ditobati, akhirnya manusia itu memiliki kesiapan dalam arti nggak apa-apa, nggak ada yang tahu ini, ya. Kita tinggal taubat. Ya, begitu para ulama memahami, dikiaskan dari ayat di surat Muhammad, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwa. Ya. Walladzina tadaw, ya, orang yang mencari jalan kebaikan, maka keberadaannya di kebaikan itu akan menambahkan tambahan hidayah. Ya. Kalau dia lakukan, nambah lagi hidayah lagi, tambah lagi hidayah. Ya. Ya, katakan orang yang siap menghafal Quran, itu berarti dalam dirinya ada potensi hidayah yang besar. Kenapa? Karena sebelumnya dia punya tabungan hidayah-hidayah kecil yang kemudian berkembang sehingga membuat dirinya bisa menikmati kegiatan menghafal Quran. Ya. Yang berinfak juga demikian. Masya Allah, orang berinfak sampai 1 miliar ya misalnya. Pasti orang ini sebelumnya udah mulai tabungan hidayah infak yang kecil, ya, berkembang sampai membuat dirinya ya, zakat 1 miliar itu ringan aja. Nah, ya, kalau belum ringan kan, ya Allah 1 miliar ya dikeluarin ya. Nyari di luaran belum tentu sebulan dapat istilahnya. Ya. Ya begitulah, semua amal soleh selalu diawali dari yang kecil. Karena itu para ulama hadis mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ya. Jangan kau menyepelekan ya, sebuah amal soleh sekecil apapun. Ya. Ya, memang ngaji ini ya, kita ngaji Selasa pagi ini ya, andai kata ngajinya serius banget ya, nyatet ya, merekam ya, itu aja masih kecil gitu ya.
untuk menjadi sebuah hidayah besar ini merupakan awal. Tapi juga jangan diremehkan. Ya. Gitu aja saya sudah paham, gitu aja ya. Saya juga sudah pernah dengar dan seterusnya. Karena tidak mustahil dari ngaji seperti ini kemudian berkembang menjadi hidayah-hidayah berikutnya sampai besar. Ya. Termasuk juga andai kata ngaji ini ya dilakukannya dengan ala kulli hal gitu. Yang penting dengarlah ya. Yang penting dengar sambil apa-ngapain yang lain, sambil-sambil. Andai kata begitu pun juga ya tidak mustahil bisa menjadi tambahan-tambahan hidayah berikutnya. Itulah yang dimaksud walladzina tadau, siapa yang berada dalam sebuah hidayah dan dia terus melakukannya, maka Allah akan menambahkan hidayah. Zadahum huda wa atahum taqwahum. Ya. Maka para ulama mengatakan ayat ini juga berlaku dalam kesesatan, dalam kemaksiatan. Siapa yang berada dalam kemaksiatan, kemudian tidak segera menjauh dari maksiat itu, bertobat, beramal soleh, maka akan zadahum maksiatan. Ya. Maka keberanian bermaksiat itu akan bertambah. Ya. Karena itu, sebagaimana amal soleh sekecil apapun jangan diremehkan, begitu juga maksiat ya sekecil apapun jangan diremehkan. Khawatirnya kemaksiatan atau sama dengan pemikiran atau amal sesat itu ternyata menancap dalam diri kita dan kemudian berkembang sampai menjadi besar ya. Karena potensi kemaksiatan sudah besar, orang lain melihat besar, tapi diri manusia itu sendiri melihat enggak, ini biasa aja ya. Ya. Nanti juga diampuni oleh Tuhan ya. Dan betapa banyaknya kita lihat di lapangan manusia yang seperti itu ya. Istilah surat Fatirnya begini, afaman zuyyina lahu su'u amalihi. Tidakkah engkau perhatikan orang yang sudah merasa amal-amal kejahatannya, amal-amal maksiatnya sudah terhiasi. Fara'ahu hasanah. Maka dia merasa apa yang dilakukan baik-baik aja, nggak merugikan siapa-siapa. Alhamdulillah ya. Karena sudah menumpuk itu ya kesesatan dalam dirinya. Ya. Kemudian wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kamu membunuh jiwa manusia yang Allah haramkan ya. Illa bilhaq, kecuali dengan alasan yang benar. Ya. Alasan yang benar salah satunya kisos ya. Dan alasan yang benar salah satunya berperang ya harus bunuh ya. Dan yang lain-lainnya ya, termasuk merajam ya, juga termasuk bilhaq ya. Ya wallahu a'lam ya. Allah meletakkan wala taqtulu ini ya, merupakan larangan yang terakhir ya. Jadi dari jangan syirik, jangan membangkang kepada orang tua. Ya kita tahu bahwa membunuh termasuk ya, sab'ul mubiqat, ya, 7 dosa besar yang menghancurkan manusia. Maka ya, seperti penjelasan tadi juga ya, bahwa tidaklah manusia itu sampai terjerumus menghilangkan nyawa orang lain
lain kecuali dalam diri manusia itu sudah terjadi rintisan-rintisan kemaksiatan yang terkait dengan orang lain. Karena membunuh itu kan berarti menghilangkan sesuatu yang paling berharga dalam diri manusia. Ya. Sementara ya, syariat Islam secara umum ya, sudah mengatur apa yang disebut dengan hifdzul a'rad. Kalau istilah kita, jaga hak asasi orang lain. Ya. Dari yang terkecil apa? Kecil. Jangan katakan suudzon kepada orang lain. Tidak, suudzon itu kan berarti menghargai orang lain. Jangan mengecam, jangan mencaci maki, jangan berghibah. Nah, itu semua menunjukkan bahwa Islam dalam menghargai hak asasi orang lain itu dari yang paling mendasar sekali. Istilahnya hormati dia sebagai manusia. Manusiakan dia sesuai dengan keberadaannya sebagai manusia. Maka siapa yang melaksanakan seperti ini, maka insya Allah tidak mungkin menyakiti manusia secara fisiknya. Apakah merampas kepemilikannya, apakah mungkin memukulnya, apakah yang disebut dengan tindak kekerasan, dan lain sebagainya. Enggak mungkin manusia melakukan itu. Kenapa? Karena dari yang sifatnya nggak langsung aja dia nggak mau melakukan. KDRT istilahnya apa, kekerasan verbal aja nggak mau melakukan, apalagi yang sifatnya. Maka pelanggaran-pelanggaran seperti ini udah terbiasa menghina, kemudian menyakiti fisiknya. Nah inilah yang kemudian mengantarkan manusia sampai berani menghilangkan nyawanya. Ya, secara umum di surat An-Nisa dikatakan, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Pembunuh itu balasannya api neraka jahanam, kekal di dalamnya, dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini berlaku dalam semua kejahatan-kejahatan besar. Tidaklah terjadi kecuali manusia itu telah melakukan rintisan-rintisan dari kecil yang mengarah kepada pelanggaran besar itu, baik itu perzinahan, baik itu pembunuhan, dan lain sebagainya. Ya. Dzalikum wassaqum bihi, itulah semua pesan-pesan yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau wasiat manusia dengan manusia saja harus dilaksanakan, ya, sebagaimana disebut di surat Al-Baqarah, ya, apalagi ini wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allakum taqilun, ya, agar kamu berpikir. Kata taqilun di dalam bahasa Arab, ya, yang artinya, yang kata dasarnya adalah al-aql, ya. Taqilun al-aql. Ya. Tapi realita yang diinginkan oleh Allah taqilun itu, ya, ketika dirimu itu hidup lebih maju, gitu. Hidup lebih maju, hidup lebih berperadaban, hidup betul-betul menjalankan semua nilai-nilai kemanusiaan yang baik, sehingga
manusia tidak pernah terganggu oleh manusia yang lain, itu namanya taqilun. Ya. Oleh karena itu kata taqilun dalam Al-Quran ya banyak ya. Ya. Misalnya Allah katakan Al-Quran diturunkan agar kamu taqilun. Kalau terjemahan hanya mengatakan taqilun, ya, ya kamu berakal gitu ya. Tapi realita yang ingin dicapai oleh Allah, ya, kehidupan-kehidupan yang maju, yang berperadaban, yang apabila manusia melakukan semuanya itu, ya, berarti memang sebuah masyarakat itu terdiri oleh orang-orang yang betul-betul menggunakan akalnya dengan baik. Jika Allah mengatakan, kami turunkan Al-Quran. Tujuannya apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum taqilun. Orang-orang yang nggak sopan dengan Rasulullah, karena mereka itu orang-orang yang tidak yaqilun. Gitu ya. Di surat Al-Hujurat, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Ya. Oleh karena itu, aqilun itu merupakan ya, tingkatan tertinggi bagi manusia yang sedang mengaktifkan akalnya. Ya. Jadi bagaimana maksudnya? Ya. Katakan misalnya sedang disosialisasikan ya, tentang pentingnya budaya antri. Ya. Maka ketika sudah dipahami budaya ngantri itu baik-baik, nah, itu namanya ya'lamun. Contohnya gini nih ya, masyarakat Jepang itu terkenal ini, ya'lamun. Setelah ya'lamun, maka manusia mencoba untuk lebih mendalami ya, ya budaya antri itu. Katakan kalau manusia itu biasa nggak ngantri, gimana negatifnya? Ya. Kalau antri itu bagaimana dampak positifnya? Ya. Jadi awalnya cuma ya'lamun, mungkin tahu judulnya baik ya. Budaya antri itu akan membuat manusia lebih sejahtera. Kemudian dipelajari lagi sampai tahu betul ya, sejahteranya seperti apa. Kemudian dampaknya seperti apa kalau nggak biasa ngantri. Maka disebut dengan yafqahun. Dari yafqahun kemudian diamalkan menjadi budaya di masyarakat. Maka disebut dengan yaqilun. Berarti masyarakat Jepang yaqilun dong. Iya yaqilun dalam hal ngantri. Ya. Sedangkan yang diinginkan oleh Allah yaqilun di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu disinilah pentingnya belajar supaya kamu ya'lamun. Terus kamu belajar lagi, kamu usahakan untuk mengamalkan jadi yafqahun. Akhirnya sampai menghabit dalam dirimu, jadi yaqilun. Jadi yaqilun ini identik dengan masyarakat yang sudah berbudaya, tidak memiliki satu sifat yang disebut dengan primitif, barbar, ya. Nggak punya aturan. Ya. Oleh karena itu, ya, dunia mengakui betapapun umat Islam saat ini terpuruk. Sebuah penelitian dari PBB itu menyatakan begini, betul manusia umat Islam terpuruk. Ya. Tapi secara moral bagaimanapun umat Islam ya,
jauh dari keterpurukan kehidupan umat manusia secara umum. Kalau bahasa Qur'annya, bagaimanapun umat Islam hidup lebih yaqilun dalam hal-hal tertentu yang sudah umat lain, manusia lain terjerumus. Ya. Katakan misalnya umat manusia secara umum itu terjerumus dalam seks bebas. Ya. Umat Islam memang ada, cuma tidak separah, ya, tidak separah manusia yang lain yang tidak inilah salah satu sisa-sisa atau dampak yakilun yang masih dimiliki oleh umat Islam. Ya. Apalagi ya, hampir seluruh kehidupan manusia ya, nyaris sulit ditemukan ya, kesucian seorang wanita. Ya. Tapi di dunia Islam ini masih jauh lebih banyak. Ya, walaupun tetap ada ya, yang sudah katakan terjerumus dalam seks bebas, ya, tetap jumlahnya lebih kecil. Ya. Inilah salah satu yakilun juga ya, walaupun ya, belum seutuhnya ya. Apalagi ini dunia dikejutkan bahwa ya, semakin tahun jumlah orang yang bunuh diri ya, di dunia ini ya, terutama Jepang dan Amerika itu terkenal per tahunnya itu sangat banyak ya, sudah mencapai 4.000 orang per tahun ya. Di dunia Islam jumlah bunuh diri itu terkecil ya, dari seluruh umat manusia yang ada. Dan itulah barokah ya, nilai-nilai Islam ya, yang katakan belum dilaksanakan seutuhnya aja oleh umat Islam, tapi sudah diakui bahwa umat Islam lebih yakilun dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain, apalagi kalau Islam itu dilaksanakan seutuhnya. Demikian jamaah rahmatullah yang bisa kita pelajari hari ini. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustaz, masih ada kesempatan untuk bertanya kah? Ya, silakan. Ya, silakan Ibu Maya. Monggo Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, tadi disampaikan yang LGBT itu fahisyah ya. Bagaimana dengan orang yang mungkin dia tidak melaksanakan atau melakukan, tapi secara ininya fikrohnya tuh dia setuju, terus membela, bahkan menyuarakan gitu. Itu gimana untuk orang yang kayak gitu Ustadz? Jazakallah. Ya, ini para ahli tafsir juga membahas hal yang begini. Ya, kata ahli tafsir begini, ya, kata para ulama tafsir, ya, ketika Allah menjelaskan tentang istri Nabi Lut, Nabi Nuh, misalnya yang ada di surat Tahrim ya, daraballahu mathalan lil ladzina kafarum ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Nah, ketika bicara tentang istri Nabi Nuh, ya cuma di ayat itu saja. Ya. Tapi kalau bicara istri Nabi Lut, banyak ayat. Ya. Ada Al-A'raf, ada di Hud, ada di Syu'ara, dan lain sebagainya. Kan istri Nabi Lut perempuan. Ya. Artinya tidak termasuk ya, pelaku akan lesbian dan seterusnya. Tapi kenapa Al-Quran ya begitu mengecamnya? Maka jawabannya adalah karena fikrohnya sama, ya. Pemikirannya sama. Dia pendukung berat ya, LGBT itu sendiri. Ya.
bukan lagi mendukung lagi, dia berkontribusi agar masyarakat itu bisa melaksanakan kegiatan jahatnya itu dengan aman dan lancar. Ya. Maka akhirnya Allah pun menyamakan kedudukannya seperti para pelakunya itu. Ya. Sehingga ketika bicara azab tentang kaum Nabi Lut, maka Al-Quran selalu mengakhiri dengan apa? Illam ra'atahu kanat minal ghafilin. Kecuali istrinya termasuk orang-orang yang tinggal di negeri itu sebelum negeri itu diazab. Akhirnya ikut terazab. Dan ini mirip seperti ayat misalnya idzin ba'atha ashqaha. Ketika orang yang paling jahat itu ya mulai bergerak membunuh ontanya Nabi Shalih. Berapa orang itu? Ya, satu orang. Ashqa satu. Idzin ba'atha ashqaha. Walaupun satu orang ini ya, didukung oleh 8 orang lain yang menjadi panitianya. Ya. Yang diistilahkan di surat Al-Kaml, kana fil madinati tis'atu rahtain yufsiduna fil ardh. 8 orang ini juga didukung oleh semua masyarakat yang ada di negeri itu. Ya. Jadi yang berbuat satu, tapi ketika turun azab, maka ayatnya mengatakan fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Ya. Bukan bidzambihi, ya. Normal kan bidzambihi. Tapi karena siapa yang bersekongkol dalam kejahatan itu berarti Allah akan menganggapnya satu, ya. Maka azab pun turun kepada semua. Maka inilah salah satu ya, hikmah berpolitik, walaupun manusia itu harus berhadapan dengan lingkungan yang membuat dia harus lebih kuat, lebih bersabar. Ya. Tapi berpolitik di negeri seperti ini, harapannya kita bisa menyelamatkan orang agar tidak masuk persekongkolan kejahatan kemanusiaan yang ada di negeri ini. Ya. Ini yang harus dipahami sebagai sebuah niat. Ya, katakan ketika sebuah partai itu niatnya sudah bagus, memperbaiki umat, memperbaiki negara, dan seterusnya. Ya. Yang tadinya didukung oleh cuma katakan ya, 5.000 orang, kemudian meningkat ya menjadi 1.000.000 orang. Berarti partai ini berhasil menyelamatkan 1.000.000 orang agar tidak menjadi pendukung ya, sebuah kemaksiatan. Sehingga ketika sebuah partai itu berusaha gimana supaya didukung oleh 10.000 orang ya, katakan 10 juta orang misalnya ya, apalagi lebih ya, niat dakwahinya sebetulnya bagaimana agar menghasilkan 10 juta orang yang tidak ya, yang bisa lepas terjerumus dalam mendukung kemaksiatan yang didukung oleh umat manusia pada umumnya. Begitu sebetulnya niat-niat dakwahnya, yang memang kalau nggak di maintenance dengan baik, niat dakwah ini bisa hilang. Ya. Kalau sudah hilang ya udah sama aja yang lain. Ya. Padahal ya, dengan niat-niat seperti ini juga akan punya dampak di hari kiamat. Bahwa memang pemimpin yang jahat ya, itu akan disiksa bersama pendukung-pendukungnya. Ya. Sehingga dalam kondisi seperti ini, ketika sebuah partai ya, dengan misi-misi keislamannya ingin menghadirkan pemimpin yang soleh, pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ingin menggiring manusia ya, jangan sampai menjadi pendukung-pendukung pemimpin yang jahat ya, sehingga
Ya, sebagaimana pemimpin yang baik lebih cepat masuk surganya, ya, maka insya Allah juga akan membawa gerbong pendukung-pendukung. Ya. Pemimpin yang jahat juga lebih cepat masuk nerakanya, tapi juga membawa, ya, para pendukung-pendukungnya. Pendukungnya akan protes nanti. Ya Allah, kenapa pemimpinnya nggak diadab lebih tinggi lagi? Ya. Kata Allah, enggak, sama aja pemimpin. Kenapa sama? Ya kalau nggak kamu dukung, dia mana bisa jadi pemimpin. Kan kamu dukung jadi pemimpin. Ya. Nah, tadinya dia bukan siapa-siapa. Ya. Ya. Itu karena kamu dukung, jadilah dia kepala negara dengan, ya, kuasaan yang sangat luas. Di sini seharusnya, ya, berpolitik dengan niat dakwah, dengan niat amar ma'ruf nahi munkar, ya, harus dihadirkan semangat-semangat seperti ini, niat-niat seperti ini agar menjadi politik yang penuh amal soleh, politik yang penuh ibadah, sehingga menyelamatkan dirinya dan umat manusia. Jadi memang orang-orang yang menjadi pendukung tidak menganggapnya itu jelek, ya, itu dianggap sama oleh Al-Quran. Ya. Sama dengan istrinya Nabi Lut. Ya. Dia cuma menjadi pendukung aja, memberi sarana. Ya, akhirnya disiksa oleh Allah. Jadi Baik. Ustadz, kalau di zaman Nabi Lut tuh gay aja ya, nggak ada lesbi gitu ya. Sehingga Iya, nah nggak ada ceritanya lesbinya, ya. iya ya. Lesbi. Walaupun akhirnya berkembang juga, ya. Karena berkembang juga, maka akhirnya, ya, dalam fikih sampai ada istilahnya, ya. Jadi untuk laki-laki namanya liwat, untuk perempuan namanya sihab. Ya. Jadi adanya istilah itu menunjukkan, ya, kemudian, ya, berkembang itu terjadi, ya, di dalam kehidupan manusia, cuma nggak pernah sampai terlembagakan seperti di zaman Nabi Lot. Ya. Ya, mungkin juga terkait dengan naluri wanita, ya, cenderung menutup rapat ke kejahatan dalam hal sihab, ya. Tapi di zaman ini, ya, wanita pun ingin memviralkan dirinya, gerakan, tidak saja gerakan liwat, tapi juga gerakan sihab. Nah, begitu. Ya. Jazakallah. Insya Allah penjelasannya, ya, semoga kita dapat menjaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang tidak baik ini. Ada lagi ibu-ibu yang akan bertanya? Sudah tidak ada. Oh, monggo, silahkan Bu Neti. Waalaikumsalam. Ini Ustadz tadi ada tentang yang orang kalau di luar baik tapi di dalam itu kurang baik, ya tuh kata Ustadz, dia tetap jadi baik. Untuk mengatasinya supaya orang itu bisa baik dia di dalam dan di luar, bagaimana ya Ustadz? Iya. Rasulullah punya doa khusus, ya. Doanya itu mengatakan begini, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya. Ya Allah, aku mohon punya keimanan dalam bentuk rasa takut kepadamu, ya. Baik saat saya sendiri, saat saya nggak dilihat oleh siapapun, ya, ataupun saat dilihat oleh orang. Jadi ini memang keimanan tersendiri, ya. Artinya tidak mutlak. Orang yang bagus di dunia nyata, ya, ya, pasti di dunia rahasianya pasti bagus juga, enggak. Ini masing-masing butuh mujahadahnya sendiri. Kira butuh tarbiyahnya sendiri. Ya. Yang paling jelek itu di muka umum jelek, sendirian jelek, ya. Di luar rumah jelek, di dalam rumah jelek juga, itu paling jelek. Ya, ada orang kalau di
Kalau di muka umum bagus, saja di dalam rumah nggak karu-karuan. Gitu. Ya. Nah ini kembali kepada rasa takutnya kepada Allah. Ya. Rasa takut kepada Allah itu ya harus ditumbuhkan dengan ilmu. Ya. Ditumbuhkan dengan doa. Doa seperti ini banyak ya. Dulu pernah saya bacakan Allah misalnya doa Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya. Karena itu dalam banyak ayat ya, ada istilah yakhshawna rabbahum bil ghaib. Tentunya punya keimanan, rasa takut kepada Allah bil ghaib. Bil ghaib itu salah satu maknanya adalah saat sendiri. Ya. Saat tidak dilihat oleh orang. Ya. Ya. Merasa betul dilihat oleh Allah. Itu namanya yakhshawna rabbahum bil ghaib. Dan kalau banyak fadilah-fadilah yang lain, ya, seperti fadilah bahwa orang yang baik dalam kerahasiaannya, kesendiriannya, itu salah satunya membuat manusia yang mustajab dakwah. Ya. Manusia yang doa-doanya lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam hadis yang lain, orang yang baik dalam kerahasiaannya, kesendiriannya dinaungi oleh Allah ya, saat di mahsyar di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ini Ustadz, jadi kayak ada orang punya dua kepribadian. Kita menghadapi orang itu gimana? Ya, itu sesuatu hal yang di luar kemampuan manusia. Ya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dikatakan ya, min ahlil madinati maradu ala nifaqi la ta'lamuhum. Rasulullahnya nggak tahu ya kalau ini orang punya dua kepribadian. La ta'lamuhum nahnu na'lam. Ya. Ya, ya tetap manusia dalam husnudzannya, dalam istilah fikihnya al-hukmu bidzawahir, dia cuma apa ya, kita cuma bisa menilai orang dari luarnya saja. Oh berarti dia nanti bisa mencelakakan kita dong. Maka Allah mengatakan fatawakkal, serahkan aja kepada Allah. Ya. Ya, juga kalau Ya, ya, yang lain fahdharhum, waspada. Ya, Al-Anfal itu kan ada ayat begini, wa yuridu ayyakhda'u. Gimana kalau orang ini nanti punya kepribadian kedua, kepribadian dua, di depan kita kayaknya iya, di belakang kita dia nusuk dari belakang misalnya. Maka Allah tetap menjamin, fa inna hasbakallah. Udahlah Allah yang akan melindungi kamu. Ya, istilahnya apa? Enggak ada ruginya kamu berhusnudzon kepada manusia ya, sesuai dengan hukum tampangnya, hukum zahir. Allah. Ya, Ustadz, ada lagi? tanya sedikit Ustadz Ya, tentang silakan. surat ayat tentang perintah kita menjadi seorang yang selalu menjadi pelopor kebaikan itu ada di surat apa? Ayat berapa ya Ustadz sekarang? Di At-Taubah 100 itu bisa jadi istilahnya kan wasabiqunal awwalun. Ya. Wasabiqunal awwalun. Kenapa disebut sabiqunal awwalun? Karena mereka lah pelopor kebaikan. Ciri khasnya apa kalau kebaikan itu? Dia menerima kebaikan itu hanya dengan dasar iman. Ya. Oh ini dari Allah, ya udah, saya terima udah. Kamu nanti nggak dapat apa-apa loh. Kamu kalau melaksanakan amal ini kamu nggak dapat duit, nggak, bodoh amat. Yang penting saya diridhoi oleh Allah. Bahkan kamu kehilangan rezeki, bodoh amat ya. Itu namanya pelopor. Kamu nggak disukai orang, bodoh amat. Yang penting ini disukai oleh Allah. Itu disebut dengan pelopor kebaikan. Ya. Ada orang amal ini nanti dapat apa? Nggak dapat apa-apa, pahala doang ya, nanti aja deh. Kamu mau melakukan amal ini risikonya berat loh. Kamu nanti dibenci oleh masyarakat. Oh enggak, nanti dulu besok aja ya.
Maka itu tidak disebut pelopor. Nanti surganya khusus, ya. Pelopor kebaikan itu punya balasan khusus, ya. Maka disebut di awal Al-Waqi'ah, ya. Wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ada kelompok yang standar, orang soleh-soleh aja, ya. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, kelompok ahli maksiat. Dan yang ketiga inilah was-sabiqun as-sabiqun, kelompok pelopor kebaikan. Mau bersyukur begini, mau berdampak begitu, mau nggak menghasilkan materi, ya, mau nggak menghasilkan jabatan, pokoknya kalau diridhoi oleh Allah kerjain. Ulaikal muqarrabun, inilah orang-orang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tahu yang paling berharga itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Allah. Ya, Ibu, kita akhiri aja. Silakan Ustaz untuk membacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayna shighara. Rabbana innana sami'na nadiyan yunadi lil iman منا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.